Halo semuanya para penggemar serial drama India Lava dan Kusa. Di video kali ini, saya akan membahas sinopsis Lava dan Kusa. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu. Pada episode kali ini, Valmiki meminta semua orang untuk tidak mempercayai sesuatu yang telah didengar. Sinta menangis bahagia dan berkata, "Aku berharap Lava dan Kusa mempercayainya." Dia melihat mereka pergi. Wanita itu mengatakan, mereka sudah pergi. Lava dan Kusa tengah bertarung. Sinta datang ke sana dan melihat mereka. Dia menghentikan mereka. Dia meminta mereka untuk menjawab mengapa mereka melakukan ini. Kusa berkata, "Kita akan selalu saling membantu." Sinta bertanya, "Bantuan apa ini?" Lava berkata, "Kita melampiaskan amarah untuk menenangkan satu sama lain." Dia bertanya, "Omong kosong apa ini?" Kus mengatakan, "Rama tidak memanggil Sinta ke Ayodhya." Sinta mengatakan, "Kau tidak memahaminya sampai sekarang." Lava mengatakan, "Ya, kami tidak ingin mengerti. Bahkan jika dia memiliki cinta dalam hati, dia tidak mendapatkan Sinta dalam hidup ketika takdir memberinya kesempatan. Dia bisa mengembalikan kehormatannya. Namun, dia tidak melakukan ini." Kemudian Kausalya mengatakan bahwa kau bisa membawa Sinta ke Ayodhya hari ini. Tidak akan ada yang menanyakan apapun kepadamu. Tetapi kau memilih jalan yang sulit. Kau masih berpegang pada keputusan Sinta. Aku diberkati untuk mendapatkan seorang putra sepertimu. Lava mengatakan Rama tidak berdaya di depan rakyat Ayodhya. Kemudian Sumitra mengatakan tidak ada yang akan mengerti bahwa Rama tidak membiarkan perasaannya menguasai tugasnya. Kemudian Kusa mengatakan kita telah memahami Rama. Dia bukan Maryada Pusurotam untuk kita. Lava berkata, "Ya, suatu hari dia harus menjawab kami. Kenapa dia melakukan ini dengan Sinta?" Rama berkata, "Aku tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Ibu selalu memuji perbuatan anak." Sumitra mengatakan, "Kau memberi waktu kepada Laksamana untuk melampiaskan amarahnya. Kau selalu menerima kebenciannya." Laksamana mengatakan bahwa aku selalu menyalahkanmu. Ketika kau membutuhkan dukunganku, aku telah menyakitimu. Dia menangis dan meminta maaf. Laksamana berkata, "Aku selalu memanggilmu Maharaj." Rama berkata, "Aku ingin mendengar kata kakak darimu." Rama memeluk Laksamana. Kemudian di sisi lain, Dira datang ke Lava dan Kusa. Kusa berkata, "Kita akan ditangkap oleh penjaga Ayodhya dan bertemu Rama untuk mendapatkan jawaban." Dira mengatakan, "Kau salah." Lava berkata, "Kita pasti akan bertemu dengannya." Dira berkata, "Aku akan memberitahu Sinta." Kusa mengikatnya. Dira pun berteriak. Kusa berkata, "Kita tidak akan berhenti sekarang sampai kita mendapatkan jawaban kita." Kusa pergi dan mencari Lava. Lava mendengar suara kudanya. Dia pergi untuk melihat. Dia berkata, "Aku akan memberinya sesuatu," dan kemudian mengendarainya untuk pergi ke Ayodhya. Dia mengejar kudanya dan jatuh. Dia berkata, "Ini tidak terlihat seperti kuda biasa. Aku harus menjadikannya temanku karena kecerdasan, bukan kekuatan." Lava mendapatkan rumput segar dan menyimpannya di sana. Kuda itu melompat dan pergi. Lava berkata, "Ideku gagal." Kemudian kuda itu kembali untuk memakan rumput. Lava pun tersenyum. Kuda itu lepas kendali. Namun Lava mengontrolnya. Lava berkata, "Begitu kau jatuh dalam jebakanku, teman." Dia terkejut melihat bendera Ayodhya. Dia berkata, "Aku tidak melihat bendera itu sejak lama." Dia membaca pesan bahwa kuda ini milik Rama. Tanah tempat langkah kuda ini akan menjadi milik Rama. Menghentikan kuda ini berarti menantang Rama. Lava pun khawatir.
Lava dan Kusa saling menguatkan setelah mereka melihat kuda yang dihentikan adalah milik Rama. Prajurit Ayodhya menghampiri mereka dan menyuruh mereka mengembalikan kuda tersebut yang sejatinya akan digunakan untuk ritual upacara. Lava dan Kusa berujar bahwa kuda ini milik Rama dan harus Rama sendirilah yang mengambilnya kembali. Prajurit Ayodhya emosi dan menyerang Lava dan Kusa. Tapi Lava dan Kusa berhasil menyerang balik dan membuat prajurit-prajurit tersebut kembali ke Ayodhya dan melaporkan apa yang terjadi. Dira memberitahu Sinta tentang apa yang terjadi pada Lava dan Kusa. Sinta pun bergegas mencari Lava dan Kusa. Saat bertemu mereka, Sinta meminta mereka untuk melepaskan kuda ritual tersebut, tapi Lava dan Kusa menolak, mengatakan mereka harus menerima tantangan yang diberikan dan tidak akan mundur hingga Sri Rama sendiri yang mengambil kudanya. Bharata, Laksamana, dan Satrughan berdiskusi dan Laksamana memutuskan akan mendatangi dua bocah ashram yang menerima tantangan kuda Rama. Tapi Bharata dan Satrughan mengatakan mereka harus menceritakan yang terjadi pada Rama. Mereka lantas menemui Rama dan menceritakan semuanya. Sinta menceritakan semua pada Valmiki, tapi Valmiki berkata bahwa ini semua sudah menjadi takdir Lava dan Kusa. Kemudian Lava dan Kusa menunggu kedatangan Sri Rama. Tak lama kemudian, terdengar bunyi derapan langkah kaki kuda. Lava naik pohon dan mengintai begitu banyak pasukan Ayodhya yang datang. Kusa berkata pada Lava bahwa mereka hanya menunggu Rama dan bukan untuk berperang. Sinta mengatakan Lava dan Kusa sendirian. Bagaimana mereka akan menghadapi pasukan besar? Dira mengatakan Lava dan Kusa mengatakan mereka tidak ingin mengganggu kami dan mengirim kami kembali. Sinta mengatakan anak-anakku ingin mendapatkan jawaban. Aku juga ingin mengetahui beberapa jawaban dari takdir. Lava dan Kusa mengarahkan panahnya untuk bertarung. Satrughan melihat mereka. Dia ingat meminta Rama yang mengirimnya untuk bertarung. Rama memintanya untuk berhati-hati karena mereka adalah anak laki-laki. Satrughan meminta para prajurit untuk tidak menyerang. Dia tersenyum melihat Lava dan Kusa. Di sisi lain, Sinta menangis dan bertanya mengapa aku selalu diuji. Mengapa putraku menantang Rama? Lava dan Kusa menyapa Satrughan dan menerima berkah. Satrughan berkata, aku sangat senang melihatmu berdua di sini. Jika kalian yang telah menghentikan kudanya, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saat Rama tahu tentang kalian berdua, dia akan lega juga. Aku akan membebaskan kuda sekarang. Kemudian Satrughan mengatakan bahwa kuda itu membutuhkan perlindungan. Dunia menjadi tidak seimbang. Rama telah menjaga-jaga ini untuk menyeimbangkan alam semesta. Jangan membuat rintangan di jaga ini. Dengarkan aku, bebaskan kudanya. Kusa mengatakan kami masih muda dan tidak mengerti ini. Kami tahu kuda ini adalah simbol kekuatan Rama. Kami menantangnya. Satrughan mengatakan ini hanya untuk para raja yang bersaing. Rama tidak senang dengan ini. Lava mengatakan akan baik jika Rama datang dan menjelaskan ini. Satrughan mengatakan ini masalah kecil. Dia tidak akan datang. Lava berkata dia harus datang. Apakah egonya ada di antaranya? Kus mengatakan ya, dia egois. Satrughan meminta mereka untuk berhati-hati. Mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Lava berkata raja yang meletakkan patung emas di Yagya dan tidak mengembalikan Sinta ke Ayodhya. Kusa mengatakan hanya Rama yang memiliki jawabannya. Kami akan membebaskan kudanya saat Rama datang ke sini. Satrughan mengatakan kalian tidak tahu tentang cinta sejati Rama dan Sinta. Lava berkata dia sudah tahu tentang ini. Kami tidak akan menghentikanmu jika kau ingin mencoba. Satrughan mendatangi Sinta dan menyentuh kakinya. Dia menangis dan berkata, hentikan Lava dan Kusa. Akan menyakitkan untuk menyerang mereka. Sinta berkata, kita tidak bisa mengubah takdir.
Valmiki telah membimbingku. Dia memberitahunya tentang kata-kata Valmiki. Sinta mengatakan itu keputusan takdirnya. Satrughan mengatakan itu benar. Lalu dia pergi. Satrughan meminta Lava dan Kusa untuk melawan dirinya dan pasukan besarnya. Lava berkata, Satrughan tidak akan menyerang kita. Dia akan mencoba menakut-nakuti kita dulu. Mereka jatuh karena panah Satrughan. Kusa mengatakan motifnya menyerang kita adalah untuk membuatnya kita mundur, bukan melukai kita. Satrughan mengatakan, ini hanya peringatanku. Lain kali anak panahku tidak akan meleset dari sasaran. Gunakan saja indera kalian, dan kembalikan kudanya kepada kami. Lava dan Kusa pun menyalakan api. Satrughan menutup mata. Para prajurit menembakkan panah. Asap hitam mulai menyebar. Satrughan tidak melihatnya. Dia meminta prajurit untuk mengambil kudanya. Lava dan Kusa pintar. Itu rencananya. Kusa mengatakan, kau tidak melakukan ini dengan benar, dengan mengirim seluruh pasukan. Sekarang siapa yang akan melindungimu? Mereka tersenyum. Satrughan bertanya, siapa yang akan melindungimu sekarang? Kalian membuat kesalahan besar. Kusa bersiul. Kuda-kuda itu kabur. Kereta Satrughan rusak dan dia pun jatuh. Lava mengambil pedangnya. Kusa menunjukkan kunci roda kereta. Lava berkata, jangan khawatir. Kami telah merusak kereta. Kami pengasingan. Semua hewan di sini adalah teman kami. Perintahkan prajurit untuk kembali sekarang. Bahkan, kau sekarang ditawan. Satrughan meminta prajurit untuk berhenti. Dia berkata, kau bisa membawaku kemana saja. Lava mengatakan, motif kami adalah bertemu Rama. Kami hanya ingin bertemu dengannya. Sekian untuk sinopsis hari ini. Saksikan keseruan Lava dan Kusa hanya di Antv. Sampai jumpa di sinopsis berikutnya.